Shalom. Oke, beberapa minggu ini saya akan bicara masalah kekayaan atau keuangan. Beberapa minggu, jadi nggak bisa dalam 1-2 minggu, tapi cukup hal-hal yang harus kita ngerti. Ya, banyak hamba Tuhan jarang sekali bicara masalah kekayaan, keuangan. Ya, karena memang ya saya nggak ngerti deh ya. Tapi saya ingin kita mengerti apa itu kekayaan. Karena saya mempercayai begini. Allah itu mempunyai maksud tujuan ketika kita datang atau lahir di bumi ini. Itu semua ada planningnya. Dan Tuhan tidak memplanningkan, merencanakan masa depan yang jelek atau merancangkan kita menjadi orang miskin. Saya tidak percaya itu, apalagi kita sebagai orang Kristen. Tapi karena kita nggak ngerti, kita nggak tahu, ya banyak orang Kristen mayoritas jadinya orang-orang susah. Oke, pengertian ini minggu lalu kan saya bicara masalah semua tuh kalau kita punya keyakinan tuh mesti 100%. Jadi ada benih yang kita punyai yang membuat kita bisa yakin atau punya gambar diri yang benar. Yang membuat kita akan menjadi apa yang kita yakini. Demikian juga kekayaan. Ini ketika saya bicara kekayaan ini tidak bisa bicara, ini bicara benih. Dan saya tidak bicara benih ini dengan instan kita dapat. Ini benih kekayaan tidak bisa kita dapat dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, atau beberapa minggu. Enggak bisa. Ini makan beberapa bulan. Berbulan-bulan dan tergantung kita. Apakah kita memperhatikan ini? Tapi ketika kita mendapatkan benih ini bertumbuh. Saya yakin. Pasti kaya. Karena saya ngomong ini bukan tanpa dasar. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ulangan 8 ini si Musa yang menulis. Jadi ketika Musa membawa orang Israel dan mau masuk ke tanah Kanaan, Musa menulis kitab ulangan ini. Jadi mengulangi gitu loh apa yang terjadi ketika di Mesir lah, ketika dikeluar dari Mesir dalam perjalanan. Di tanah di padang gurun. Nah, ketika mau masuk ke tanah Kanaan nih, si Musa menulis ini. Nah, dia katakan begini, janganlah kamu katakan dalam hatimu bahwa karena kemampuanku, kekuatanku, gue bisa dapat kekayaan. Karena begini, pada waktu mereka keluar dari Mesir, itu Allah memberikan hati kepada orang Mesir tuh, lu kasih harta lu kepada orang Israel nih mau pergi, udah lu kasih suruh mereka pergilah. Gitu, karena waktu kejadian itu anak sulung tuh banyak yang mati. Jadi orang sulung di Mesir itu pada mati semua. Jadi mereka orang-orang Mesir itu memberikan kekayaan mereka tuh kepada orang Israel. Tapi bukan cuma itu. Nah, di sini Tuhan pakai si Musa untuk kasih tahu gitu loh. Bahwa nanti akan ada kekayaan yang Tuhan berikan di tanah Kanaan. Nah, kenapa? Dengan maksud meneguhkan untuk memberikan
meneguhkan sesuatu yang sifatnya menguatkan, atau ini kenapanya istilah Tuhan tuh kasih namanya kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ingat, di sini kekuatan, power to get wealth, bukan duitnya. Ya, bukan uangnya. Jadi Tuhan tidak memberikan uang. Ya. Istilah tiba-tiba di rumah kita ada duit gitu loh. Turun sendiri gitu loh. Tetapi di sini katakan power, kekuatan, kemampuan. Saya makanya sih berstep-step ya, nggak bisa satu kali khotbah. Apa tuh maksud kekuatan? Wah, itu minggu depan. Nah, saya katakan begini. Pada waktu itu jadi Allah memberikan perjanjian diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Maksudnya apa? Coba kita baca dulu. Ulangan 6 ayat 10 sampai 12. Itu tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang membuat akan mereka kaya seperti ini. Tanah perjanjiannya seperti apa gitu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi tanah perjanjiannya ya. Negerinya itu yakni Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikan kepadamu adalah tuh kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi. Sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau makan dan menjadi kenyang, dan maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi tanah yang diberikan kepada orang Israel, Tuhan katakan bangun kotanya aja enggak. Rumahnya aja kamu nggak bangun, tinggal masukin. Ya kan? Udah gitu, udah perabotannya semuanya ada. Sumur aja nggak perlu gali, kebun aja, kebun anggur aja, kebun zaitun enggak ditanamin, tinggal masuk, nikmatin. Kenapa? Orang-orang istilah Filistin lah, pokoknya orang tanah Kanaan itu dikalahkan. Ketika dikalahkan mereka masuk tinggal mereka tempatin, tinggalin aja itu rumah. Kebun-kebun semua udah ada semua. Jadi Tuhan memberikan membayangkan kepada mereka. Nanti kau masuk tanah Kanaan, tinggal enaknya doang. Gitu loh. Tapi dia katakan, jangan engkau melupakan Tuhan. Nah, ini saya bicara tanah perjanjian ya. Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Ini pun Tuhan ngomong lagi. Ulangan 8 ayat 7 sampai 10. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri yang dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, gunung yang mengandung kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Ini satu bayangan yang dikasih tahu kepada orang Israel. Itu negeri luar biasa bagusnya. Jadi kalau mau makan gak usah pelit-pelit gitu loh. Satu negeri yang memang engkau makan tidak usah berhemat. Dan tidak akan kekurangan apapun. Jadi ada sebuah perjanjian yang Tuhan katakan nanti tanah perjanjian ada seperti itu gitu loh. Nah, perjanjian ini diberikan pertama kali. Kita baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu
dan dari rumah bapakmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di sini pertama kali Tuhan ngomong kepada Abram sebelum diganti namanya Abraham. Pergilah, disuruh pergi ke negeri akan diberikan kepada Abraham ini. Negeri sehingga engkau jadi bangsa yang besar dan aku akan memberkati engkau. Jadi perjanjian begini, Allah ngomong, kau pergi ke sebuah tanah Kanan. Tanah Kanan itu tanah yang luar biasa dan aku akan memberkati engkau. Jadi Allah membuat sebuah perjanjian. Perjanjian gini, perjanjian dia ngomong sendiri. Gue janji. Gitu loh. Keturunan, nyambung lagi deh. Kemudian disambung Kejadian 26 ayat 3. Ini dia ngomong Allah ngomong kepada Ishak. Kejadian 26 ayat 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi ketika Allah pertama kali ngomong ke Abraham, kemudian dia ngomong lagi ke anaknya Ishak. Bahwa aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Jadi Allah mengatakan gini, ada sebuah perjanjian yang aku berikan kepada engkau. Aku akan memberkati engkau ke tanah yang aku sudah siapkan, ke tanah yang aku janjikan. Sehingga ketika Abraham sudah lewat, Ishak udah lewat, udah nggak ada, udah mati semua, tinggal keturunan Israel. Nah di Ulangan itulah Musa ngomong bahwa Tuhan memberikan power to get well, kuasa untuk memperoleh kekayaan dengan maksud untuk meneguhkan, dengan maksud apa? Untuk melakukan apa yang dijanjikan dulu nenek moyangmu. Dari Abraham, Ishak dan keturunan-turunannya. Jadi berkat itu bahwa aku memberkati engkau, aku memberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan itu dari Abraham terus. Jadi Tuhan memberikan, menjanjikan, bukan janjiin duit. Tapi dia janjiin kekuatan, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Nah. Sampai sini ngerti ya? Nah, janji Tuhan untuk menyertai dan memberkati untuk keturunan Abraham, yaitu Israel. Nah, janji itu sebetulnya diberikan juga kepada kita orang Kristen. Efesus 3 ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kita orang bukan Yahudi secara fisik. Tapi karena berita Injil, kita ini turut mendapat bagian sebagai ahli waris. Sebab begini, kalau kita enggak tahu benih firman ini, kita enggak nanem. Kita tuh enggak tahu sebetulnya kita ini sudah diberikan power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kita ini ahli waris atau yang namanya berkat dari Abraham ke Ishak, ke orang Israel. Itu sebetulnya kita punya. Maksudnya diberikan juga kepada kita. Galatia 3 ayat 16. Adapun kepada Abraham,
Diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Kita tahu Abraham itu punya 2 anak sebetulnya. Ishak dan Ismail. Ya kan? Cuma ya Ismail itu adalah sebetulnya dianggap keturunan tetapi bukan keturunan yang sah. Gitu. Tuhan hanya mengakui keturunan dari Ishak. Maka dia bukan keturunannya. Nah, dari keturunan si Ishak itulah kalau kita runut di Matius 1 itu ujung-ujungnya ke Kristus. Gitu loh. Jadi kita keturunan, saya sambung dulu deh. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan atau anak-anak Allah? The son of the Lord or the son of God? Of God. Yang saya nggak ngerti kenapa orang Indo ngomongnya anak Tuhan. Makanya orang Islam mengatakan bahwa orang Kristen Tuhannya itu 3. Itu kebiasaan. Yang dari zaman dulu tuh ngomong kita anak Tuhan, anak Tuhan. Saya cek tidak ada kata-kata yang mengatakan anak Tuhan. Di dalam perjanjian lama itu ada anak-anak Tuhan Allahmu. Karena kalau dalam perjanjian Allah kalau ngomong tuh Tuhan Allahmu. Jadi selalu dimulai dengan Tuhan Allahmu. Tetapi dalam itu perjanjian lama itu cuma 1 ayat doang. Tapi itu menunjukkan bahwa itu anak Tuhan. Tetapi ketika dalam perjanjian baru kita itu katakan the son of God. Kita anak Allah bukan anak Tuhan. Yang dikatakan ini. Kenapa? Ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita diadopsi sebagai anak Allah. Jadi kata yang tepat itu anak Allah. Ya, kata yang pas, yang tepat, yang sesuai dengan firman Tuhan anak Allah. Saya cek di bahasa Inggrisnya, the son of Lord, nggak ada. Cuman orang Indo aja yang ngomong anak Tuhan. Lah terus ya terserah sih mau ngomong anak Tuhan juga terserah. Cuma bagi saya dengan image saya sebagai anak Allah, saya ini anak Allah. Gitu loh. Son of God. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman dalam Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Oke, sampai sini dulu. Jadi gini, kita ini semuanya anak-anak Allah. Jadi bagi mereka yang percaya kepada Kristus itu anak Allah. Enggak ada istilahnya dia pembantu lah, dia laki atau perempuan lah gitu loh. Orang merdeka dulu kan budak ada orang budak, ada yang tuan gitu loh. Orang Yahudi atau bukan Yunani itu enggak dipikirin gitu loh. Itu tidak pembuktian. Pokoknya pembuktian bahwa kita percaya kepada Kristus, kita anak Allah. Titik. Ya. Jadi Tuhan tidak membatasi hal seperti itu. Nah, terus ayat 29 ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Karena kita milik Kristus, karena kita percaya kepada Kristus, karena kita diangkat sebagai anak Allah, kamu juga adalah keturunan Abraham. Kamu tuh adalah keturunan Abraham. Jadi karena keturunan Abraham, kita berhak menerima janji apa yang Allah ngomong pertama kali di Abraham gitu loh. Bahwa aku akan memberkati engkau. Kepada orang Israel, aku memberikan kepada engkau power to get well. Janji-janji kepada Abraham, kepada Ishak dan kepada bangsa Israel, dan kemudian di Ulangan yang tadi saya katakan Ulangan 8 ayat 17 sampai 18 bahwa kamu diberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Itu kuasa ada di dalam diri kita.
percaya, selesai gini. Kalau kita nggak tahu apa yang kita miliki, dan kita tidak beroperasi di situ, kalau kita nggak punya keyakinannya, gue bisa berhasil karena gue dikasih kemampuan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kita pun tidak akan punya pandangan, pikiran dalam diri kita, dalam diri sendiri. Gua bisa kaya. Jangan berpikir bahwa ketika saya ngomong ini, kemudian kalian mulai memperkatakan, mulai merenungkan. Dalam waktu seminggu, langsung punya keyakinan 100%. Kagak bisa. Saya ngomong apa adanya. Itu butuh waktu untuk kita merubah otak kita. Apalagi ada pandangan lagi. Ini kata kekuatannya seperti apa saya belum jelasin. Hari ini saya cuman kasih tahu dulu awalnya. Kita ini dikasih kemampuan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Itu dulu. Jadi benih firman Tuhan ini harus ada masuk dulu. Nah benih ini bukan berarti dalam seminggu kita punya keyakinan kepercayaan. Yes, gue punya benih, gue yakin, gue percaya. Enggak. Yang saya ingin tanam gini, saya nggak bisa ngomong itu dengan cara ngomong seperti ini kita tuh jadi instan gitu loh. Gue pasti berhasil, gue pasti yakin, gue bisa. Itu tidak instan. Tidak instan bahwa kemampuan kuasa itu tiba-tiba langsung keluar. Ya, saya katakan saya harus ngomong apa adanya. Tidak instan. Tapi kalau kita enggak punya benihnya, kita tidak menyadarinya, sampai mati pun tetap susah. Ketidakkesadaran bahwa saya ini punya kemampuan kuasa untuk bisa menjadi kaya. Kalau itu nggak punya, nggak bakal bisa berhasil, nggak bisa kaya, nggak bisa. Seperti minggu lalu saya katakan. Yang dulu saya ngomong ya, misal perempuan 12 tahun pendarahan itu. Dia punya keyakinan 100% percaya. Gue asal pegang, gue sentuh, gue bisa sembuh. Yang saya bilang John Gillek. Kuman, di tangan saya mati. Mati. Jadi ketika seseorang punya keyakinan 100%. Apa yang dia katakan itu terjadi. Kalau kita punya 100% keyakinan, gue punya kuasa untuk memperoleh kekayaan. Artinya gue punya kuasa untuk berhasil. Punya 100%. Pasti berhasil. Enggak mungkin enggak. Tapi problemnya untuk mencapai 100%. Itu saya katakan. Ini benih ditaruh. Bukan waktu seminggu dapat buah. Gak bisa. Saya sadari itu. Benih. Pengertian ini saya ingin kasih tahu. Awalnya ini benih saya pengen taruh nih di kita. Saya ingin taruh di hati kita. Saya nggak tahu di sini nih. Hatinya masih ada batu. Masih ada kekhawatiran, ketakutan, itu akan menghalangi. Menjepit itu yang namanya benih kekayaan ini. Bisa bertumbuh. Selama kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan masih menghimpit. Dan kita tidak mau pelepasan atau membuangnya.
Ini benih gak bisa numbuh. Saya katakan ini bukan hal yang mudah. Dan tidak instan. Tapi kalau kita gak punya benih ini. Tidak menyadari gue butuh benih ini yang mesti ditanam. Mesti dipelihara. Biar bertumbuh, gue jagai. Kita gak punya itu. Gak akan punya keyakinan. Kalau gak punya keyakinan, bagaimana kita bisa melangkah, kemudian kita menjadi berhasil? Gak bakal. Saya punya keyakinan bahwa saya tidak akan pernah yang namanya kalah. Atau saya punya keyakinan tidak ada satu dukun pun yang bisa mencelakakan saya. Kenapa? Karena benih firman Tuhan itu sudah tertanam dalam diri saya. Dan saya punya keyakinan 100%. Akhirnya karena saya punya keyakinan 100%, ya Tuhan kerja. Memproteksi saya, istri saya, anak-anak saya, rumah saya. Semuanya terproteksi dengan sendirinya. Tanpa saya mendoakan rumah saya, tanpa saya mendoakan istri saya, tanpa saya mendoakan anak-anak saya. Dengan hanya benih firman Tuhan yang saya punyai, yang saya pegang, yang saya yakini 100% itu terjadi. Jadi benih firman Tuhan itu bukanlah cuma sekali nanam, kemudian didiemin, tidak dipikirin lagi, tidak dipeduliin, terus kerja yang lain, bla bla segala macam, tidak pelihara, nggak bakal tumbuh itu benih. Yang saya hari ini mau kasih benih ini kepada kita. Ya, ini beberapa minggu saya akan bicara masalah kekayaan. Tapi yang tahap pertama, benih ini adalah kita ini sudah punya kuasa untuk memperoleh kekayaan. Sudah punya karena perjanjian dari Abraham kepada Ishak, kepada Israel, kepada keturunannya. Di sini Tuhan mengatakan, karena kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita berhak menerima janji Allah karena Kristus. Dan janji Allah itu the power to get wealth. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Jadi di dalam diri kita nih, Tuhan udah kasih. Tuhan sudah berikan kemampuan untuk kita menghasilkan duit. Udah ada. Jadi seharusnya orang Kristen itu tidak susah, tidak miskin. Karena ini perjanjian yang Allah berikan kepada setiap orang Kristen. Bagaimana seperti, satu lagi ayat ya. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Di sini Paulus mengatakan, Dia, Kristus, yang kaya jadi miskin. Supaya apa? Kita miliknya jadi kaya. Jadi firman mengatakan kita dijadikan atau kita punya
potensi menjadi kaya. Masih saya katakan potensi. Ini firman yang ngomong, bukannya saya. Nah, potensi itu artinya diberikan power. Kuasanya itu diberikan kepada kita. Semua anak Allah, orang Kristen dikasih itu benih. Dikasih itu kemampuan. Untuk jadi kaya. Percaya atau tidak? Tapi saya masih begini. Ya karena engkau nggak percaya. Dan problemnya untuk bisa memperoleh benih itu bisa membuat kita menjadi kaya. Itu kalau kita, saya katakan kalau ketika kita menanam, kita jagain sampai 100% percaya. Tapi banyak orang Kristen tidak. Fokusnya di uang. Orang yang ngejar uang pasti hilang uangnya. Dan jatuh dalam berbagai-bagai masalah yang bikin susah. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang mendalamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Loh ini gimana? Ini dikatakan menjadi kaya, pengen jadi kaya, masuk dalam percobaan. Nah tadi katanya jadi kaya. Ini katanya yang ingin kaya. Berdasarkan nafsunya sendiri. Artinya apa? Dengan cara kekuatannya sendiri. Saya pernah ngalamin seperti ini. Akhirnya bermasalah. Ya. Coba di ayat itu kan 9 ayat 10-nya gini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bukan uangnya yang menjadi akar segala kejahatan. Tapi apa? Cinta akan uang. Yang otaknya duit. Loh tadi kita harus keinginan Tuhan untuk kita menjadi kaya. Betul. Caranya gimana sih? Maksudnya gimana? Amsal 10 ayat 22. Yuk sama-sama. Udah? 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Siapa? Tuhan. Kalau kita memburu uang, otak kita di duit, pasti kita akan masuk dalam berbagai macam masalah. Tetapi firman Tuhanlah, arti berkat Tuhan, Tuhanlah yang ngasih. Jadi ketergantungan kita kepada Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Tetapi kalau kita berusaha dengan sendiri, masuklah ke dalam utang demi utang. Jatuh dalam berbagai masalah, bikin stres. Kalau dari Tuhan dikatakan susah payah tidak menambahi. Yang maksudnya susah payah itu
kita tidak dibuat ketika nyari uang, kita kerja, itu kita tidak namanya enggak ninggalin gereja, enggak ninggalin pelayanan, enggak ninggalin keluarga, enggak punya waktu sama anak, enggak punya waktu sama istri. Semuanya ditinggalkan demi uang. Aduh, ada yang kena nih. Ya. Kerja keras, kalau ada bahasa Inggris ya. Kerja keras. Ini adalah karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Ini BMK. Alkitab dalam bahasa Indonesia masa kini. Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Kerja keras tak dapat menambah harta. Yang dimaksud ini bukan berarti kita enggak kerja. Yang dimaksud adalah kita tetap mengutamakan Tuhan. Bukan gara-gara kita diberkati kita jadi lupa sama Tuhan. Kita meninggalkan banyak hal demi jadi kaya. Oke, saya balik lagi begini. Start awalnya kita harus tahu nih, kita punya benih kemampuan kuasa untuk memperoleh kekayaan dulu. Sadar gak kita punya itu? Kalau enggak sadar, jangan harap punya gambar diri berhasil. Karena kita mikir, gue kan keturunan bapak gue kan begini. Gue kan begini gara-gara gak ada orang. Gue gara-gara gini kan karena memang gue dipepet. Gue karena begini segala macam gitu. Kita bisa mempunyai 1001 macam alasan untuk menunjukkan memang nasib gue kayak begini. Tapi firman beda. Firman mengatakan kau sudah diberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Amin. Nah itu benih. Istilah gini, benih apa ya? Benih sesuatu dalam diri kita. Itu ada kemampuan, kekuatan, kuasa itu ada dalam diri kita. Nah untuk itu kita harus punya keyakinan 100%. Mungkin saat ini kamu cuma 10% masih bingung. Apa ya kekayaan, apa punya kekuatan tuh gimana ya? Apa benar ya? Soalnya kan gue begini. Itu baru 10%. Karena pas saya ngomong begini. Tapi untuk bisa meningkatkannya, mau tidak mau, kalau mau dapat 100%. Makanya saya katakan ini tidak mudah. Kalau mau bisa mencapai 100%. Mau tidak mau, kau cari kerajaan Tuhan dulu. Mau tidak mau, kita harus merenungkan firman Tuhan itu. Saya ngerenung ini bukan 1 hari, 2 hari, bukan seminggu, 2 minggu. Berbulan-bulan. Benih itu bukan sekali kita tanam, langsung jadi batang, langsung berbuah dalam waktu seminggu. Tapi saya tahu yang membuat orang Kristen atau firman Tuhan kan Yohanes 1 ayat 8-9 itu bahwa kalau engkau memperkatakannya, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Bukan merenungkan kekhawatiran. Ntar gue gimana dagang, gue gimana ya, ntar gue kejual gak nih, ntar gue bisa bayar uang sekolah gak, ntar gimana. Bukan ngerenungin itu. Tapi yang direnungkan adalah firman. I have power to get well. Aku punya kuasa untuk memperoleh. Tapi di depan gue masih susah. Gue gak pikirin. Satu hal yang gue tahu. Gue punya kuasa. Gimana caranya gue gak pikirin. Pokoknya saat ini gue renungin. Pokoknya power itu ada dalam diri gue. Otak kita belum nyampe. Tapi kita tetap harus. Seperti firman katakan, benih itu kita nggak tahu ketika ditanam itu bagaimana kimiawi terjadinya, kita nggak ngerti. Tapi prinsipnya itu pasti bertumbuh.
Jadi pada waktu kita merenungkan, kita memperkatakan satu, gimana caranya ini benih perkacaan itu berkembang. Gue gak pikir, yang penting gue harus renungin, gue percaya. Walaupun fakta jelek, gue percaya, gue sudah punya kuasa. Jadi ketika kita lagi masak lah misalnya perempuan, kalau kita lagi pergilah, kita lagi naik motor, I have power, gue punya kuasa. Jadi itu yang terngiang-ngiang, itu yang kita pikirin di dalam diri kita. Bukan mikirin lagi susahnya. Ini saya belum bicara hal yang lain. Tapi prinsip ini dulu. Karena terlalu panjang saya ngomongnya. Prinsip ini adalah kita, ini saya lagi naruh benih dulu. Nah tinggal benihnya ini hatinya keras, kepala batu. Apa mungkin gue dikasih benih itu? Ya udah nggak dapat, bukan nggak dapat, nggak bertumbuh, mati, seperti benih di pinggir jalan. Keluar nih dari gereja, hilang. Makanya gini, saran saya, tiap hari dengerin khotbah. Kalau enggak, itu benih bisa mati. Benar, saya menjaga diri saya. Tiap hari saya dengerin khotbah. Bahkan lagi gak bisa tidur, saya dengerin khotbah. Kadang-kadang itu memang jadi obat tidur saya. Karena memang begini cara kerja Tuhan. Saya harus benih yang saya sedang tanam ini harus sampai 100% berbuah. Dan saya tahu ini enggak mudah, sangat tidak mudah dan tidak instan dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kagak. Tapi saya tahu kalau saya udah dapat seperti ini, karena saya pernah ngalamin. Tidak ada satu setan pun yang bisa jamah saya. 100% saya punya keyakinan. Dan itu terjadi. Jadi ketika saya punya 100% kepercayaan seperti ini. Apapun yang saya lakukan pasti berhasil. Karena inilah kunci kesuksesan kita. Keberhasilan kita. Karena punya keyakinan, I have the power to get well. Kalau kita pengen mau berhasil, tanam itu dalam diri kita. Kalau yang masih muda, ya misalnya Mafel Joshua, yang masih muda itu masih siapa tuh? Arya. Kalau dengar seperti ini, jadi gini, mereka yang masih muda, kalau ya bapak emaknya nggak nanamin kekhawatiran ya. Kalau bapak emaknya nggak nanamin kekhawatiran, itu anak masih bersih. Kalau ketika masih bersih dikasih tanaman, kasih benih, itu gampang numbuh. Tapi kalau dari kecil udah disuruh doa, yuk kita doa yuk, kadang nggak ada duit nih, itu udah nanamin namanya ketakutan. Wah itu udah susah. Karena ada bayangannya bahwa wah ini lagi susah. Jadi kebayangannya adalah kesusahan. Bukan membayangkan tercukupi. Nah kalau di dalam diri kita taruh itu. Dan kita tahu inilah yang Yosua 1 ayat 8 katakan bahwa apabila engkau memperkatakan, kau merenungkannya. Dan kau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis. Maka engkau akan berhasil dan beruntung. Problemnya tidak segampang itu, Sam. Bukan cuma amin. Tidak semudah kita mengutip ayat Alkitab,
besokannya langsung langsung sembuh, langsung kaya. Kagak. Emangnya Doraemon. Enggak, saya harus ngomong supaya ini fair gitu loh. Jadi saya ngomong firman, tapi saya ngomong bahwa ini enggak mudah. Ya. Tapi kalau kita mau ya harus berusaha. Jadi effortnya kita, ya, usahanya kita adalah merubah otak kita, pola pikir kita. Yang saya lakukan dalam berbulan-bulan ini, sebetulnya ingin merubah otak kita, supaya otak kita tuh berubah. Nih, kayak saya dengar malam dari istri saya. Saya tuh bukan orang yang bermuka dua. Maksudnya saya pakai topeng. Ketika ada sesuatu yang memang menurut saya itu harus diomongin. Terus saya tuh sangat tidak suka negur orang. Karena nggak semua orang itu terima. Apalagi nganggap saya sebagai bapak rohani. Gitu loh. Makanya saya lebih banyak tuh ngomong ke anak-anak saya, negor atau ada dasar firman di Ulangan 9 pas 10 itu ya. Dulu sebenarnya ada satu orang saya ngomong begini. Saya lupa ngomong lu atau kamu deh ya. Bukan laki-laki. Lu mau mati umur 40 berapa? 42, 43. Yang 40 atau berapa lah? Orangnya masih hidup. Dia syokan. Loh, kok ngomong gitu? Kayak nyumpain. Saya ngomong gini. Kalau ngelihat pola hidup lo kayak begini, gendut. Dan lo ada diabetes. Lo cepat mati. Kalau lo gak jaga diri lo. Kalau lo gak kasihan sama istri sama anak. Lo kena. Lu ngerusak keluarga lu. Saya ngomong dengan tujuan menyadari. Ubahlah pola pikir, pola makannya. Hasil akhirnya apa? Enggak dilakuin. Sakit lah. Dan enggak sakit, nggak bisa kerja karena diabetes. Ketika saya menegur, kadangkala memang kelihatannya nyakitin, tapi tujuan untuk kebaikan. Kalau kamu nganggap saya, karena saya tahu ada yang nggak nganggap saya sebagai bapak rohani, saya nggak peduli sih ya. Mau terima nggak terima itu urusan masing-masing. Tapi tujuannya adalah kalau kita ketika dikasih tahu, lihat sisi kalau nggak dilakuin. Apalagi nih misalnya kita laki-laki, masalah kesehatan. Kita nggak jaga diri kita. Kita makan seenaknya, habok lah. Mau makan minyakan lah, gorengan lah. Makan pokoknya gula lah. Namanya gua suka. Mau dibilang apa? Kan ada yang pernah ngomong gini. Selama masih hidup nikmati, makan-makan aja. Nggak peduli kesehatan. Kalau udah tua, biarin dah lewat-lewat ya. Karena anak udah gede, udah punya kerjaan. Tapi kalau kita masih punya anak, apalagi masih anak kecil, ya jangan mikirin diri sendiri gitu loh. Pikir nih kita punya buntut di belakang, yang harus kita jaga supaya nggak mati muda. Kalau gue mati muda, nanti nih anak siapa yang kasih makan? Nih bini saya kasih makan. Kita
kita harus menjaga diri kita. Jangan ngelihat enaknya buat diri kita. Tapi kita harus jangan egois gitu loh. Kita harus ngelihat istri, anak-anak. Kita salah ambil keputusan. Ini mereka yang susah. Maka saya concern banget ke masalah kesehatan. Saya punya Michael, Manuel, Marvel. Mereka harus masih kuliah. Karena saya concern dengan pendidikan. Apalagi si Marvel mesti kuliah. Sekarang mau kuliah lagi. Kuliah. Yang saya maksud begini. Saya harus menjaga diri saya. Supaya saya tidak penyakitan. Enggak mati muda. Entah kasih makan anak saya atau kuliah mereka siapa. Nah orang ini gak peduli, gak pikir namanya gue enak makan habak kayak sampai gendut. Nikmatin. Gak mikirin efeknya kemana. Jadi ketika saya dengar itu membuat saya gimana ya. Saya dulu udah kasih tahu, bahkan sampai keras. Lu mau mati umur berapa? Pas 1 apa 2? Atau berapa 40 berapa? Tujuan untuk nyadarin gitu loh. Lu nih punya anak. Tetap aja gak dilakuin. Sama seperti saya sekarang bicara benih. Kalau kita gak ngelakuin sekarang. Mau sampai kapan? Jadi ketika saya membicarakan firman Tuhan. Tujuannya apa sih? Demi kebaikan kita semua. Ini bicara masalah keuangan. Masalah gini ya. Sangat sedikit hamba Tuhan bicara masalah keuangan. Kalian bisa tinggal lihat ini. Ini saya bicara agak dalam. Karena memang ini. Kalau kita tidak punya keyakinan 100% I have power. Kalau saya punya kekuatan, kuasa untuk memperoleh kekayaan. Itu Tuhan sudah taruh dalam diri saya. Kita nggak nyadari. Sampai tua pun kita nggak bisa jadi kaya. Padahal janji Tuhan kepada bangsa Israel. Itu tanahnya. Lu tinggal masuk. Nggak perlu ngapa-ngapain. Lu tinggal ambil. Tuhan yang katakan gini. Lu pakai kekuatan gua nih. Ya, gua udah kasih nih power. Nanti lu dapat ngasilin uang. Gua kasih gampang. Tapi lu punya keyakinan dulu. Kalau lu punya keyakinan 100% gua bisa. Nanti gua kasih. Nggak susah kok. Aku kan nggak bikin kamu susah. Seperti firman katakan tuh. Berkat Tuhanlah akulah yang memberikannya. Jadi payah kerja keras kesusahan. Enggak ditambahin. Kagak. Tapi punyalah dulu keyakinan. Maka yang priura itu. Tuhan gak perlu susah-susah payahlah datang ke rumahku. Cukup kamu ngomong aja. Jadi dibutuhkan dari kita adalah. Kita harus punya benih. Bahwa di dalam diri kita Tuhan sudah taruh powernya. Kuasa itu. Dan kuasa ini ada dan seharusnya itu keluar. Muncul. Tapi bagaimana mau muncul? Lah tahu aja kagak. Yang ada Tuhan kok ini begini ya Tuhan. Tuhan saya gimana ya. Ini nanti saya harus ngelakuin apa Tuhan. Tuhan jadi gimana nih masa hidup saya seperti apa. Saya butuh ini butuh itu. Itu adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa dia punya kuasa. Otaknya jadinya apa? Berharap sama orang lain. Makanya saya bersyukur begini. Memang hamba Tuhan itu seringkali bisa diberikan hadiah sama orang atau pelayanan. Tapi yang namanya pelayan apa orang ngasih lu tiap hari, tiap bulan? Ya enggak.
Jadi lebih baik saya punya penghasilan sendiri, yang saya hasilin sendiri tanpa ngarepin orang. Tapi banyak hamba Tuhan mengharapkan dari pelayanan dikasih sama orang. Mobil lah dikasih, rumah lah dikasih. Akhirnya apa? Pakai topeng. Maka saya bersyukur, saya saya tidak mengharapkan saya diakui sama orang lah, dianggap sama orang lah, atau istilah terkenal lah. Saya nggak peduli gituan. Saya lebih baik bergantung sama Tuhan. Tuhan berikan saya bisnis, saya kerjain itu bisnis. Buat ngasih buat duit buat saya sendiri, nggak perlu ngarepin orang. Jauh lebih baik. Jadi hidup saya nggak bergantung sama orang. Malu ngarepin orang. Makanya kita harus punya benih itu sampai 100% keyakinan percaya. Otomatis entah itu orderan lah, entah itu apapun otomatis terjadi. Amin. Otomatis itu bisa sembuh, otomatis itu diberkati. Enggak mungkin kagak, enggak mungkin. Carilah Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Buat benih ini 100%. Kita punya keyakinan. Ini yang nolong kita. Manusia nggak bisa nolong. Amin. Manusia nggak bisa nolong kita. Firman Tuhan, Tuhanlah yang nolong kita. Jadi jangan berharap kepada manusia. Pada orang tua lah, kepada anak lah, kepada siapapun dalam dunia ini. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu gak pernah gagal. Ya. Jadi hari ini saya ingin tanamkan bahwa kita sudah diberikan kuasa. Amin. Percaya? Jangan hari ini aja ya. Tanam dari di hati kita, renungkan, perkatakan, di mana di mobil kayak di apa, di jalan segala macam itu harus sampai menjadi berbuah. Jangan berpikir bahwa dalam waktu seminggu bisa jadi. Oke? Jadi harus tahu diri, nggak bisa instan. Ya, tapi kan saya butuh, makanya fokusnya bukan di uang. Di dalam gini, ketika si Israel itu kan masih di padang gurun, itu sebelum ke tanah Kanaan, itu selama di padang gurun, itu Tuhan selalu cukupi mereka. Amin. Jadi maksudnya gini, jangan otak kita di duit. Pokoknya percaya buat Tuhan. Walaupun gue di padang gurun, walaupun gue masih susah, Tuhan tetap pelihara. Amin. Buat Tuhan pasti sediakan kebutuhan saya. Tapi jangan sampai cuma di padang gurun. Masa sih padang gurun mulu? Mahaya. Tapi kita harus punya satu. Gue mau masuk tanah Kanaan. Gue harus masuk ke tanah Kanaan. Masa sih bertahun-tahun puluhan tahun susah, tetap susah. Punyalah keinginan yang kuat. Gue mesti masuk tanah Kanaan. Nah inilah caranya. Jadi saya akan bicara masalah keuangan, masalah kekayaan. Semuanya akan seimbang. Semuanya akan seimbang. Saya akan ajarkan. Saya nggak bisa ngomong ini doang. Cuma satu aspek nih. Bukan ada aspek yang lain nih ya. Ada aspek-aspek yang lain.
Ya saya nggak bisa satu aspek ini, total 100% aspek ini tanpa memperhatikan aspek yang lain, nggak bisa. Semuanya harus ada. Aspek yang lain harus dilakukan. Tetapi kalau aspek pertama ini nggak punya, jangan ngomongin kedua, ketiga, keempat. Minggu lalu saya katakan, kalau kita tidak merubah dalam diri kita, perubahan itu terjadi dalam. Sebelum ini berubah, di luar nggak berubah. Sebelum dalam diri kita melihat gambar diri gue bisa, gue punya kekuatan itu. Sebelum ini punya, nggak bakal bisa merubah kerjaan kita, nggak bakal. Harus dalam diri kita dulu sudah melihat, gue bisa. Keduanya, ini makanya Tuhan ajarin saya begitu. Nanti saya bicara masalah aspek kerjaan, itu minggu depan. Aspek pertamanya kita nggak punya. Aspek kedua, tetap kamu nggak bisa berhasil. Karena nggak punya keyakinan. Jadi, saya naruh benih. Mulailah merenungkannya. Amin. Renungin. Ini harus saya lakuin. Sampai 100%. Taunya dari mana? Jadi gini. Persentase kepercayaan kita, keyakinan itu akan meningkat. Ketika kita punya satu, jadi yang namanya ketakutan, kebingungan, itu perlahan-lahan hilang. Sedikit demi sedikit hilang. Apakah bisa ya? Kebimbangan kita pasti ada muncul. Apakah bisa enggak? Tapi kita terus memperkatakan. Lama-lama itu kekuatan bimbang itu akan berkurang. Tapi keyakinan kita jadi bertambah. Tapi bukan berarti untuk 100%. Kalau udah sampai 100%. Itu total tidak ada namanya keraguan. Plus ketika kita melangkah, kita sudah 100% percaya. Gua bisa. Karena firman katakan gini. Ketika engkau melakukan sesuatu, ya, tidak yakin, tidak bimbang, itu dosa. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, itu dosa. Jadi bukan gue imanin. Tuhan, saya akan beli barang ini. Aku percaya Tuhan bisa lakuin. Tunggu dulu, diawalinya Tuhan gak yang nyuruh beli. Kalau diawalinya kita masih ragu-ragu, bisa gak jualnya? Bisa kejual gak? Bisa. Bisa lah bisa. Itu artinya kita mengiman-imanin. Nangkep gak? Tetapi yang namanya iman sesuatu yang dimulai yakin. Nah untuk mencapai ini sangat tidak mudah. Tetapi worth it untuk diusahakan. Bagi yang mau berhasil. Berkat Tuhanlah yang menjadi kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Itu firman buat lu Sam. Amin. Jalangkung. Oke ya. Minggu depan saya akan bicarakan masalah apa itu kuasa. Kuasa memperkaya kekayaan itu apa maksudnya. Itu minggu depan. Habis bicara itu ada lagi hal yang lain. Oke, demikianlah firman Tuhan. Biar hari ini firman itu, benih itu saya mencoba menaruh ke hati setiap yang dengar. Mudah-mudahan ada yang ketanam. Mudah-mudahan ada banyak yang tertanam. Karena saya tahu tidak semuanya 100%.
Bukan Tuhan mau milih, tapi adalah orang-orang yang mau. Karena merasa butuh. Gua butuh benih ini. Amin. Oke ya, musik.